Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di program spesial Ramadan, Ramadan Menyapa, yang merupakan program kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Turasi akan memandu kegiatan hari ini, acara hari ini selama 1 jam ke depan. Acara Ramadan Menyapa disiarkan secara langsung dari studio RCTV setiap hari selama bulan Ramadan dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan ini akan menjadi satu pembelajaran bersama untuk kita tentang pendidikan tasawuf untuk generasi milenial. Dan telah hadir bersama kita di studio 2 narasumber yang luar biasa yang merupakan akademisi serta praktisi di bidang ini. Keduanya adalah akademisi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Haji Jajang Aisyul Muzaki MPDI. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua telah hadir bersama kita juga ada Bapak Dr. Izzuddin. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan membersamai kita semua di kegiatan pada sore hari ini. Baik, terkait dengan tema hari ini, temanya adalah pendidikan tasawuf untuk generasi milenial. Sebelum kita lanjutkan diskusi lebih banyak, mungkin dari narasumber pertama, Pak Haji Jajang Aisyul Muzaki, boleh memberikan pengantarnya Pak terkait dengan tema ini. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Turasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV yang berbahagia, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Tema Ramadan Menyapa kali ini adalah pendidikan tasawuf untuk generasi milenial. Tema ini tentunya dimunculkan karena melihat kondisi generasi umat ini, generasi penerus ini, yang mungkin yang dikenal dengan generasi yang serba teknologi, serba medsos, gitu kan, generasi Z dan sebagainya, ya, yang kadang mungkin mereka istilah-istilah keagamaan saja banyak yang belum kenal gitu kan. Dan ketika mereka mungkin mendengar istilah tasawuf sendiri bertanya-tanya kan itu seperti itu. Ya. Maka di Ramadan Menyapa ini ya mudah-mudahan ada pencerahan ya sedikit ataupun banyak terkait ilmu tasawuf ini khususnya untuk kalangan generasi milenial. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya Islam ya sangat menginginkan generasi ini tidak memiliki kelemahan ya. Dalam artian diusahakan generasi berikutnya harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya. Kita tidak mau punya keturunan generasi yang lemah. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah sudah mengingatkan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini sebagai generasi yang sudah memberikan contoh ini jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Lemah dalam banyak hal tentunya, terutama jangan sampai lemah dalam keimanan dan ketakwaan. Ya. Sementara tasawuf ini kaitannya erat banget dengan spiritual, keimanan, ketakwaan ini. Maka supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya, yang tidak memahami dirinya sendiri, yang tidak memahami jati dirinya sendiri, maka pendidikan tasawuf ini salah satu solusinya harus disampaikan, diberikan kepada generasi milenial. Ya. Jadi generasi milenial ini kan generasi yang lahir tahun 2000-an ke sini kan seperti itu. Ya. Anak-anak yang sekarang ya usia 23 tahun, 24 tahun, kan 20 tahunan. Nah ini yang perlu kita pahamkan tentang pentingnya
ilmu tasawuf ini, mengenalkan kepada mereka supaya mereka juga bisa menjaga diri, memperbaiki diri untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih pengantarnya Bapak Haji Jajang Aisyul Muzaki. Jadi pendidikan itu sebagai jalan ya, sebagai jalan untuk preventif ibaratnya gitu ya Pak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan perspektif dari narasumber kedua, saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, Anda boleh secara aktif memberikan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman melalui line telepon yang nomornya tertera di layar TV Anda. Baik, selanjutnya boleh Pak Dr. Izzuddin memberikan tanggapan ataupun pandangan Bapak terkait dengan tema hari ini, tentunya dari perspektif yang berbeda. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa RCTV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu di program Ramadan Menyapa yang disiarkan secara langsung dari RCTV ini. Tema ini sangat menarik, yaitu mengaitkan tasawuf dengan generasi milenial, karena tasawuf, pengenalan tasawuf kepada generasi milenial itu tidak bisa dibayangkan. Maksudnya pengenalan tasawuf kepada generasi tua saja ya, kepada generasi yang generasi pertama itu baby boomer ya, itu belum tentu berhasil. Artinya mengajak generasi tua terhadap dunia tasawuf itu masih luar biasa susahnya. Nah, ini tidak dibayangkan kita mengenalkan dunia tasawuf kepada generasi milenial, yang kata Ustadz Jajang tadi, generasi yang masih bisa dibilang masih labil, masih mencari identitas, masih mencari visi, pandangan hidup dan sebagainya. Karena itu, namun tentu tidak berarti kita tidak punya upaya untuk mengenalkan tasawuf kepada mereka. Karena bagaimanapun tasawuf itu bukan milik orang tua atau bukan milik orang yang sudah menjelang ya. Tetapi juga milik pensiun misalnya bukan, tetapi milik tentu semua manusia. Sebagai makhluk itu mesti dan selayaknya, sewajarnya, seyogyanya, seharusnya mengenal ilmu tasawuf. Pada pokoknya, pada dasarnya, tasawuf itu sebenarnya tidak lepas dari kajian mengenai posisi manusia terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi sebagai manusia kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita itu tercipta untuk apa? Tercipta untuk apa? Tercipta dari mana? Nah, setelah tercipta mau ngapain di dunia? Nah, kemudian apa nasibnya kelak setelah meninggal dunia? Nah, itu bisa dikatakan inti dari ilmu tasawuf. Generasi milenial juga mesti dikenalkan pengetahuan seperti ini. Tentu saja dengan pendekatan yang menarik. Maksudnya mungkin tidak harus dengan mengenalkan kajian yang serius, ya, misalnya mengenalkan makomat, ahwal, karena agak susah. Tapi mungkin bisa dengan pendekatan agak santai. Misalnya begini, mengenalkan cinta kepada Tuhan misalnya. Itu kalau langsung dibawa kepada cinta kepada Tuhan itu agak susah. Nah, dalam hal ini kita mungkin mengenalkan bahwa cinta kepada Tuhan itu tidak mungkin kalau manusia tidak cinta kepada sesama, misalnya. Jadi nilai-nilai tasawuf itu kita kenalkan dalam bahasa spesial mereka.
banyak nilai yang mesti kita kenalkan, misalnya nilai cinta, nilai ketulusan, kesejatian, kesuksesan yang harus dimulai dari awal gitu ya, tidak instan. Karena secara secara sederhana memang seolah-olah agak susah atau agak jauh mengaitkan tasawuf dengan dunia milenial. Tetapi mau tidak mau harus kita mengenalkan ilmu itu karena mereka juga manusia gitu ya. Mungkin begitu saja pengantar ya. Iya, baik. Menarik sekali ya, karena setelah mendengar kelihatannya tasawuf itu sedemikian lembut gitu ya. Betul. Sedemikian lembut mengajarkan cinta, kasih sayang, dan hal-hal yang mungkin itu melekat pada nilai universal kita sebagai manusia gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa yang ada di rumah, kita masuk ke jeda pariwara dan kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Selamat datang kembali di program Ramadan Menyapa, program spesial Ramadan yang merupakan kerjasama dari RCTV dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Masih bersama kita semua, dua narasumber kita yang luar biasa, dan hari ini kita membahas tentang pendidikan tasawuf untuk generasi milenial. Baik, kita lanjutkan. Tadi pengantar yang sangat luar biasa sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Mungkin ke Pak Haji Jajang Aisyul Muzaki terlebih dahulu. Bapak, boleh nggak Pak dijelaskan kepada saya juga pemirsa di rumah gitu, apa sih sebenarnya makna tasawuf gitu? Kalau tadi kan bicara soal pentingnya pendidikan tasawuf, tapi tasawuf sendiri itu apa gitu? Ya. Tasawuf, kalau tulisan Indonesianya kan tasawuf ya. Ya. Padahal secara aslinya itu kan dari bahasa Arab, ya. Tasawuf, ya. Pakai sok ya, tasawuf ya. Cuma memang lidah Indonesia mungkin ya agak susah ya. Jadi udah yang gampang aja deh, tasawuf kan gitu ya. Aslinya adalah tasawuf. Tasawuf itu dari kata tasawwafa ya tasawwafu. Ya. Tasawufan kan gitu. Artinya adalah menjadi berbulu banyak gitu. Karena sauf itu asalnya adalah bulu gitu. Asalnya bulu domba. Ini identik dengan memang para sufi itu yang menekuni dunia tasawuf. Mereka berpakaiannya dari kain wol, dari bulu domba seperti itu. Nah, itu diambil dari kata bulu domba itu, kain wol itu. Nah, itu secara bahasa. Ya. Ada juga yang mengambil istilah dari kata as-suffah. Ya. As-suffah. Jadi ahlus suffah itu pinggiran, emperan. Ya. Jadi kalau zaman Nabi itu ada beberapa sahabat yang tinggalnya di emperan masjid gitu. Ya. Di emperan masjid mereka disebut ahlus suffah. Mereka tidak beraktivitas seperti sahabat yang lainnya. Ahlus suffah ini tidak ikut perang, ya, tidak ikut berbisnis, tidak ikut berdagang. Pokoknya kalau siang ngajar anak-anak gitu kan, ngajarin ilmu-ilmu keislaman, ya malam munajat, taqarrub gitu. Sehingga mereka tidak ada peluang dan memang sulit untuk mencari penghasilan kayak dagang gitu kan. Kayak sahabat yang lain kan bisa dagang gitu kan. Mereka perang pun enggak gitu. Karena tugasnya hanya itu, tinggal di emperan masjid, ngajarin jamaah masjid di situ tentang keislaman, kemudian malamnya mereka taqarrub kepada Allah. Nah, berarti dari mana biaya hidup mereka gitu kan? Nah, disitulah mereka berhak mendapatkan yang namanya sedekah, namanya zakat. Nah, itu dari kata as-sufa, artinya emperan, pinggiran. Nah, itu asal kata dari tasawuf diantaranya itu. Ya. Ada juga yang mengartikan tasawuf ini asal katanya dari sufana. Sufana itu pohon kayu gitu kan, seperti itu. Kemudian juga ada yang mengartikan tasawuf itu dari sofa ya. Sofa itu artinya bersih. Ya. Makanya kursi yang kita duduki ini itu kan disebut kursi sofa. Karena insya Allah bersih kan. Dan bersih itu hanya simpannya di ruang paling depan, ruang tamu gitu. Karena memang untuk menyambut tamu supaya dalam keadaan bersih kursi ini. Ya.
Jadi memang Ustadz Izzuddin, Bu Turas ini, bahasa Indonesia itu banyak mengambil juga dari istilah-istilah bahasa Arab gitu kan. Kursi saja sudah bahasa Arab kan, tambah sofa, kursi sofa gitu. Jadi kursi yang bersih seperti itu. Nah, jadi dunia tasawuf ini berarti mengajarkan kepada kita supaya memiliki kebersihan, kejernihan, tidak hanya jasmani, tapi lebih juga kepada rohaninya justru. Nah, gitu. Jadi berdasarkan makna bahasa ini berarti secara istilahnya bahwa para ahli tasawuf itu kan banyak mendefinisikan, yang dari mulai Abdul Qadir Jailani dan para sufi yang lainnya, yang intinya adalah bahwa tasawuf ini sebuah ilmu yang memang lebih mengedepankan rohani, ya, kebersihan rohani, ya, selain juga kebersihan jasmani seperti itu. Tapi mereka memang lebih fokus ke rohaninya, spiritualnya ini seperti itu. Nah, dunia anak-anak milenial ya sangat penting memang dikenalkan ini. Jangan sampai mereka dunia melulu gitu kan. dunia melulu, lupa akhirat seperti itu ya. Nanti mungkin Ustadz Izzuddin bisa memberikan contoh kan seperti itu. Baik. Menarik, terima kasih Pak Ustadz Jajang. Selanjutnya ke Pak Izzuddin. Baik, terima kasih. Tadi Ustadz Jajang sudah mengenalkan ya makna tasawuf secara bahasa dan juga secara istilah. Memang memaknai tasawuf ini agak kompleks karena istilah ini istilah yang banyak dimensinya dan sering disalahpahami gitu. Jadi ada hal sesungguhnya bukan tasawuf tetapi dianggap tasawuf, maka lahir istilah pseudo sufisme, tasawuf bohongan gitu. Banyak misal orang mengaitkan bahwa tasawuf itu harus hidup miskin misalnya, ya kan gitu, yang tidak mau kekayaan, meninggalkan masalah duniawi misalnya, atau ada kesan lain tasawuf itu meninggalkan kesibukan duniawi sehingga tidak mau hidup bersosial dan sebagainya. Itu semua pseudo sebenarnya, bukan tasawuf itu sendiri. Nah, tasawuf tadi sudah disinggung oleh Ustadz Jajang, memang merupakan dimensi esoterik, ya, dimensi batin dari agama Islam tentu saja. Kalau dimensi eksoteriknya itu kan fikih, ya, yang tampak itu. Tapi kalau yang esoterik, yang batiniyah, yang ruhaniyah, nah ini sisi tasawuf. Nah, secara umum atau secara sederhana mungkin kita bisa memaknai tasawuf itu adalah lebih kepada cara pandang kehidupan manusia dalam menapaki jalan menuju Tuhannya gitu. Jalan panjang, karena jalan menuju ke sana sangat terjal. Tidak mudah orang masuk ke dunia tasawuf ya. Tasawuf mudah didiskusikan, tetapi susah dilaksanakan kan gitu. Di buku-buku tasawuf, dalam literatur tasawuf, kita mengenal banyak sekali tangga-tangga yang harus dilalui oleh yang punya kehendak menuju Tuhannya gitu kan. Misalnya dimulai dari taubat, kemudian dilanjutkan dengan makom yang lain, ada sabar, tawakal, sampai nanti mengalami hal, ya kan, kondisi yang memang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada hal menarik dalam hal ini. Kalau perbuatan baik saja, misalnya membuang batu atau duri di jalan, itu kan kebaikan ya. Itu belum tasawuf. Itu baru akhlakul karimah. Oke. Ya kan? Iya. Kemudian ada juga fenomena misalnya kesaktian. Ya kan? Atau kita melihat ada orang mampu jalan di atas air. Misalnya. Atau dibacok enggak mempan. Itu baru pseudo. Orang menganggap wah itu jangan-jangan dekat dengan Tuhan, itu wali misalnya, karena nggak mempan dibacok dan sebagainya.
Karena apa? Orang yang jauh dari Tuhan sekalipun bisa menjadi orang kebal itu tadi. Nggak harus menjadi sufi. Kalau sufi bukan yang yang awal tadi, yang akhlak tadi, bukan juga berkaitan dengan kesaktian atau mungkin perdukunannya dan sebagainya. Tidak. Tapi tasawuf itu murni bagaimana hati jiwa manusia itu benar-benar dihadapkan, ditujukan kepada Tuhan itu sendiri melalui berbagai macam tangga tadi itu. Betapa susahnya menjadi seorang salik itu, menjadi seorang sufi. Betapa susah. Susah sekali karena apa namanya? Persoalan jiwa ya, hati. Seperti puasa aja sekarang kan kita menahan hawa nafsu. Itu kan susah itu. Ketimbang menahan makan dan minum, mungkin lebih susah hawa nafsu ya. Bagaimana? Tergantung tingkatan tasawuf. Tingkatannya. Nah, tasawuf itu murni persoalan jiwa manusia itu. Dikaitkan dengan anak-anak milenial mungkin ya itu tadi butuh pendekatan khusus. Kita tidak mungkin langsung mengenalkan kamu harus begini, harus kenal Tuhan. Mungkin mereka kaget ya. Bisa jadi Tuhan siapa misalnya ya. Nah, kita pastikan sekarang siapa yang bertanggung jawab. Tentu keluarga. Keluarga mesti mengenalkan nilai-nilai agama sejak dini. Lembaga pendidikan mengenalkan pertama tentu lah akhlak karimah itu awal orang menuju atau orang menapaki tasawuf. Karena tidak mungkin sufi akhlaknya buruk. Nah, itu tapi baru awal kan. Baru awal akhlak itu. Harus dilanjut dengan fase-fase berikutnya yang semakin tinggi fasenya semakin susah. Jadi seperti ujian saja ujian ujian sekolah. Saja, betul. Oke, ya menarik Pak. Jadi saya melihat beberapa fenomena misalnya di media sosial dan ini melekat kepada generasi pengguna medsos aktif gitu ya di TikTok saat ini. Jadi terkait dengan riyadoh dan itu kemudian ditampakkan oleh para generasi milenial dan Gen Z di TikTok itu. Tapi kita akan bahas ini fenomena ini di segmen selanjutnya. Pemirsa setia RCTV, kita akan jeda pariwara sejenak sampai bertemu di segmen selanjutnya. Tetap bersama Ramadan Menyapa. Terima kasih pemirsa RCTV yang telah setia bersama kami di program Ramadan Menyapa, program spesial di bulan Ramadan yang merupakan kerjasama dari RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tema yang sangat menarik, pendidikan tasawuf untuk generasi milenial dan tadi sudah dibahas oleh kedua narasumber kita. Langsung saja kita lanjutkan mungkin tadi terpotong sebelum jeda pariwara adalah terkait dengan riyadoh gitu ya. Riyadoh yang kemudian itu diamalkan dan ceritanya gitu atau informasi yang diperoleh adalah ketika mengamalkan hal tersebut maka akan mencapai sesuatu. Mungkin sebelum nanti ke Pak Haji Jajang karena tadi temanya terkait dengan yang dijelaskan oleh Pak Dr. Izzuddin, silakan Pak menanggapi fenomena tersebut dan itu sekarang masif gitu diceritakan di TikTok, sebenarnya bagian dari edukasi juga gitu, tapi apakah itu bagian dari tasawuf yang dijelaskan? Baik. Gitu Pak? Ya, makasih ya. Memang dalam tasawuf itu butuh riyadhah, butuh rasi, ya. Butuh riyadhah itu, butuh latihan-latihan spiritualnya tadi. Karena ya riyadhah, kalau nggak ada riyadhah nggak mungkin itu, harus ada lakon tasawufnya. Nah persoalannya adalah sekarang di riyadhah itu sendiri, kemana arahnya gitu kan? Kalau nanti ukurannya adalah riyadhah itu diniatkan untuk keuntungan diri semata tanpa ada ketersambungan dengan Tuhan itu sendiri misalnya, atau tanpa bekas kebaikan pada diri seseorang itu, tanpa ada efek positifnya dalam kehidupan sosial, nah itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu pseudosufisme tadi, bukan tasawuf itu sendiri yang memang kita semua sedang menuju ke sana gitu. Tetapi kalau riyadhah itu apapun bentuknya, walaupun tadi termasuk dalam
aktivitas yang sekarang lagi booming, itu tidak masalah. Kita tinggal memverifikasi sejauh mana riyadhah itu mengubah diri. Kalau memang membuat dekat kepada Allah misalnya, ada perubahan nih orang ini dengan ikut riyadhah ini dan itu it's okay tentu saja, tidak bermasalah, nggak masalah. Dan memang nggak ada masalah. Yang bermasalah ketika dengan riyadhah itu tidak ada efek apa-apa, dan justru memanfaatkan riyadhah itu untuk kepentingan dirinya yang bersifat material saja, tanpa ada efek ruhaninya. Dia tidak berubah kepada yang lebih baik, tidak berubah kepada kesadaran dirinya, maka ini pseudo tasawuf palsu lah ya. Tasawuf palsu. Walaupun dibungkus dengan acara seolah-olah ini bagian dari tasawuf, padahal tidak, karena tujuannya jelas, bukan mengarah kepada Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan diri. Ini ya lagi-lagi egoisme berarti kan. Egoisme itu musuh besar dalam ilmu tasawuf. Oke. Itu. Oke, luar biasa ya. Egoisme musuh besar dalam ilmu tasawuf gitu. Baik, menyambung tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Izzuddin, Pak Haji Jajang, terkait dengan hal itu juga. Jadi ini satu paket nih yang diceritakan riyadhah di media sosial itu biasanya satu paket, tiba-tiba tuh muncul garam ruqyah, Pak. Jadi di situ ada jualannya juga garam ruqyah. Nah, apakah di dalam tasawuf istilah ruqyah itu kan kemudian dikenal oleh masyarakat secara umum, terutama yang awam gitu, adalah mengeluarkan sesuatu dari dalam diri kita gitu. Katanya kalau diganggu nih harus diruqyah. Benar nggak sih seperti itu? Dan apakah ruqyah itu bagian dari sebuah bagian dari ilmu tasawuf gitu? Iya, ruqyah dan tasawuf tidak bisa dipisahkan, ya, karena ruqyah ini kan terapi yang mengedepankan kejiwaan, spiritual, keimanan, pendekatannya itu. Kalau terapi medis kan ada obat ya, merek tertentu diberikan oleh dokter ketika dia sakit kepala, sakit lambung dan sebagainya. Kalau ruqyah ini sang peruqyah nggak memberikan obat, ya. Obatnya obat rohani, obat roh gitu kan, berupa baca ini, zikir ini, baca Quran ini, ya, wiridnya ini, seperti itu. Nah, jadi ini pun kadang juga istilah ruqyah ini juga perlu ditanda tanya juga, karena nggak setiap ruqyah itu sesuai syariat, gitu. Jadi pemirsa hati-hati ketika membaca atau mendengar istilah ruqyah. Jangan sampai langsung ini ruqyah berarti boleh kan itu. Iya, iya. Nggak mesti, karena ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah gitu. Ruqyah yang mengandung kemusyrikan seperti itu. Nah, seperti tadi misalnya garam ruqyah ya, atau istilahnya garam panglaris. Ya. Orang baru buka restoran gitu kan, kemudian diajak temennya, yuk ketemu, manggilnya si ustadz gitu kan, atau kiai fulan gitu kan, kita beli garam panglarisnya kan itu, seperti itu. Nah, mungkin yang dimaksud garam ruqyah, garam panglaris itu adalah garam yang sudah mungkin dibaca-baca ya oleh ustadz atau kiai tersebut, seperti itu. Dan itu yang dibacanya itu yang kita perlu perhatikan, sesuai syariat, ma'thur dari Nabi apa tidak kan itu. Jangan-jangan yang dibaca itu adalah mungkin awalnya ayat zikir, tapi kemudian ada mantra, ya. Ada jangjaukan, dan di garam itulah mungkin ada jin yang ditempatkan di garam itu, yang ditugaskan untuk merayu orang lewat ngelihat ke sini gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya memang orang, apalagi generasi Gen Z ini kan inginnya instan, cepat, praktis. Ternyata cukup baca salawat 1000 kali nanti keinginan kita terkabul. Cukup baca ini, cukup dapat garam ini misalnya, nanti kita terkabul ceritanya. Nah, padahal itu kan belum tentu sesuai dengan syariat. Gitu. Nah, maka hati-hati dengan istilah ruqyah, istilah tasawuf dan sebagainya. Kalau nanti yang dibaca, yang diamalkan ternyata tidak sesuai dengan syariat, itu kan berarti tadi ada istilah
tasawuf bohong kan itu. Sudah tasawuf, iya betul. Atau ada istilah ruqyah tapi padahal tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Itu pentingnya kita mensyiarkan pendidikan tasawuf ini ya, untuk supaya orang betul-betul memahami sebenarnya tasawuf yang benar-benar tasawuf itu seperti apa gitu. Nah, sepertinya tadi dari penjelasan baik dari Pak Haji Jajang maupun Pak Dr. Izzuddin, menjadi seorang yang mengamalkan tasawuf itu kayaknya jalan panjang yang kita sendiri nggak tahu tepiannya di mana gitu ya. Iya. Jadi mungkin boleh Pak, ada tidak contoh nyata seorang yang mengamalkan tasawuf, kemudian bagaimana sih ujung kehidupannya misalnya gitu. Jadi di literatur banyak di kitab-kitab tasawuf itu memang jalan terjalnya itu hampir semua menyepakati kalau tangga awal itu adalah taubat. Nah, taubat itu kan artinya kembali ya Pak, kembali dia punya kesadaran bahwa saya sudah banyak kotoran, banyak dosa, dan saya harus kembali kepada asal saya yang suci gitu kan. Itu kalau taubatnya benar, kesananya insya Allah jalan selanjutnya akan mudah. Persoalannya banyak yang tomat ya, tobat terus kumat lagi. Oh, tobat dan kumat. Kumat lagi. Kalau tobatnya benar-benar nasuha itu yang suci, tulus, insya Allah itu punya potensi benar-benar menjadi sufi beneran, gitu. Bukan pseudo tadi ya, taubat dan sebagainya. Nah, karena di tingkat taubat saja susah. Jadi kalau kita merujuk kepada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, taubat itu terutama bukanlah ucapan istighfar. Istighfar itu terakhir. Taubat itu, awal taubat itu merevisi tingkah laku. Pokoknya tingkah lakunya dulu perbaiki. Kalau mau beristighfar baru terakhir. Jangan istighfar setiap malam. Cuman lupa, nggak ada perubahan dalam tingkah laku buruknya. Nah itu sia-sia kan, sia-sia. Rabi'ah Adawiyah misalnya terkenal dengan istighfarnya yang agak unik Bu, Pak Ustadz ya. Yeah. Astaghfirullah min qauli astaghfirullah. Saya istighfar dari istighfar saya, karena merasa istighfarnya belum benar-benar istighfar. Tapi kalau tingkatnya Rabi'ah tentu beda. Istighfarnya itu bukan istighfar awam ya, bukan karena nggak sholat, karena minum khamar misalnya, bukan. Tapi istighfar karena lupa sejenak kepada kesadaran kehadiran Tuhan. Nah, itu baru taubat ya. Nanti dalam taubat banyak hal yang harus dilakukan. Misal kalau kitanya gemuk daging kita berasal dari yang haram, harus dikuruskan itu, daging itu dihilangkan gitu ya, biar diganti dengan daging yang halal misalnya ya. Kemudian segala perbuatan yang buruk segera ditinggalkan, baru istighfar gitu. Masya Allah, itu baru tobat ya baru Pak ya? Taubat. Baru tobat dan konteksnya masih istighfar. Masih istighfar, luar biasa sekali ternyata tasawuf ini kalau digali-gali terus ternyata masih bukan jalannya menuju tasawuf yang panjang, tapi mengenal ilmunya juga masih panjang. Nah pemirsa sekalian, tetap bersama kami di program Ramadan Menyapa. Kita jeda pariwara sejenak. Terima kasih pemirsa setia RCTV di program Ramadan Menyapa yang merupakan program spesial di bulan Ramadan kerjasama RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon. Melanjutkan tadi apa yang sudah didiskusikan di segmen sebelumnya terkait dengan pendidikan tasawuf untuk generasi milenial. Tadi penjelasan yang luar biasa disampaikan oleh kedua narasumber, dan sebelum tadi jeda pariwara, Pak Dr. Izzuddin menyampaikan bahwa
dalam konteks bertasawuf itu harus ada perubahan perilaku gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ketika perilaku kita tidak berubah menjadi lebih baik, maka sejatinya pseudo tasawuf tadi ya, seperti palsu gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks itu Pak Haji Jajang, perubahan perilaku seperti apa yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim ya, seorang muslim, dan itu juga menjadi pesan juga kepada pemirsa gitu, supaya mungkin tidak secara utuh mengamalkan ilmu tasawuf, tapi setidaknya hal-hal tadi tangga-tangga dari taubat dan seterusnya itu bisa terlampaui gitu. Iya. Kita mesti belajar dari seekor ulat. Ya. Ulat itu kan sebelum berubah menjadi kupu-kupu, semua orang mencap negatif. Ya. Petani apalagi paling nggak suka dengan ulat karena tanamannya dirusak. Ya. Kemudian nempel di kulit kita jadi gatal, menebar penyakit. Ya. Kemudian ulat ini bahasa tasawufnya taubat ya. Dia bahasa tasawufnya taubat, berubah menjadi kepompong selama 40 hari ya, seperti itu, sekitar 40 hari. Nah, disitulah dia merenung diri gitu kan istilahnya. Benar-benar ingin kembali menjadi seorang hewan yang memang kebalikannya, yang tadinya jahat jadi baik gitu kan. Yang tadinya penebar penyakit kemudian menjadi penebar sesuatu yang bermanfaat buat manusia misalnya gitu. Dan ternyata ketika sekian hari dalam masa kepompongnya berubah menjadi kupu-kupu ya, kupu-kupu yang lucu kan itu. Nah, kupu-kupu itu kan bisa membantu penyerbukan kan, menghisap madu kan itu. Jadi berubah menjadi benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah mestinya ketika seseorang berusaha untuk menjadi lebih baik, mengamalkan zikir, mengamalkan wirid, tingkatan tasawuf dia berusaha dia lewati. Nah, nanti perubahannya itu terlihat pada sikap, perilaku, tingkah amalan, ucapan, semuanya serba berubah jadi lebih baik seperti ya, seperti ulat tadi lah. Jadi ulat menjadi kupu-kupu kan seperti itu. Nah, maka puasa juga kan salah satu cara itu untuk kita mengubah diri kita yang tadinya mungkin kurang baik ya menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik seperti itu. Makanya pengamalan ini harus pakai hati ya, tidak hanya di lisan. Ya percuma tadi misalnya istighfar 100 kali, 1000 kali, astagfirullah, astagfirullah, tapi cuma lisan doang gitu, tidak dipahami, diresapi dalam hati, akhirnya nggak ada perubahan. Ya. Dia baca Quran, baca sholawat, zikir apapun, ya, cuma sekedar baca, cuma sekedar nyampe target sekian ratus kali misalnya gitu kan, hatinya nggak ngikutin, ya akhirnya nggak bisa merasakan perubahan-perubahan itu. Bahkan mungkin keutamaan zikirnya pun tidak bisa dirasakan kan itu. Jadi ketika misalnya keutamaan beristighfar adalah dosa diampuni, kemudian rezeki jadi lancar, dimudahkan punya keturunan dan sebagainya, mungkin tidak dia dapatkan karena mungkin istighfarnya hanya melalui lisan saja, tidak menggunakan hati. Nah, disinilah ilmu tasawuf sangat berperan. Makanya dalam dunia sufi itu ada metode-metode tertentu kan. Jadi misalnya tadi ketika taubat itu kan berarti berusaha melepaskan semua hal-hal negatif, dan itu dikenal dengan istilah takholli ya, Ustaz Izzuddin ya. Takholli, bagaimana bisa mengosongkan jiwa ini dari hal-hal yang negatif gitu. Jadi melepaskan semua energi negatif, menyesali semuanya ya dengan bahasa taubat tadi seperti itu. Jadi yang buruk-buruk dibuang ya. Seperti ulat tadi, semua yang buruk yang pernah dilakukan dibuang ya. Kemudian yang keduanya tahalli. Tahalli itu kan menghias ya, menghias diri, mengisi diri dengan hal yang positif gitu. Jadi lawannya dari takhalli. Jadi takhalli membuang yang tercela, tahalli mengisinya, memasukkan hal-hal yang positif, yang baik seperti itu. Nah, inilah yang akan membuat kita insya Allah bisa menjadi mukmin muslim yang berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi niatkannya juga harus karena Allah ya, pengamalannya juga tidak hanya dengan lisan tapi juga hati, jiwa, meresapi maknanya dan sebagainya. Ini yang akan
insya Allah Allah percepat keinginan-keinginan kita, dan kita pun akan menjadi muslim yang lebih baik lagi. Jadi ketika diresapi dengan hati, kita paham gitu ya apa Betul. tujuan utama kita, dan tentu saja kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Tanpa ada embel-embel yang lain, ibaratnya kalau dunianya bagus itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah gitu ya. Nah, itulah istilahnya apa, makom ikhlas. Masya Allah. Kita kan kadang beramal karena ada iming-iming duniawi ya. Iya. Rajinlah sholat duha, nanti dagangannya lancar, nanti jodohnya cepat misalnya. Kadang ada niat itunya itu tuh ya. Iya, manusia harus dimotivasi ya, Pak. Mestinya kan lillahi ta'alanya aja gitu. Masalah keutamaannya itu bonus dari Allah. Dan Allah pasti memberikan bonus itu kan itu. Iya. Jadi kadang kita berpikir itu ada apa ya, motivasinya kadang malah kebalik ya. Mestinya karena Allah nomor satu, ini malah karena Allahnya nomor dua gitu kan. Nomor satunya, kenapa sih rajin sholat duha? Iya, ini biar dagangannya cepat laku, biar bisnisnya lancar, biar urusan dimudahkan gitu. Padahal mestinya Allah tujuan pertama gitu. Ya, seperti itu. Baik, menyambung Allah sebagai tujuan utama, Pak, supaya bisa lillahi ta'ala nih, terutama bisa disampaikan kepada generasi milenial gitu ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah ataupun apapun gitu ya, ibadah baik secara ritual ataupun ibadah yang dilaksanakan dalam praktik-praktik keseharian, tidak hanya dalam berdoa gitu, tetapi bagaimana sih supaya bisa lillahi ta'ala lah, supaya bonusnya banyak gitu, Pak. Iya. Baik. Jadi menurut saya itu ujung sekali Bu Asy ya. Pengenalan kepada Allah, kepada lillahi ta'ala itu ujung. Minimal untuk generasi milenial ini, sebelum ke yang serius itu mungkin ada pengantar-pengantar dulu. Misalnya pengantar untuk generasi muda itu, kita sudah berhasil kalau mereka hidupnya sudah benar gitu. Maksudnya dalam visi hidupnya dia menganggap kehidupan ini misalnya harus menjadi orang baik gitu kan. Itu sudah bisa dikatakan berhasil itu. Jangan dulu dihubungkan dengan lillah tadi dulu ya. Karena pasti bertahap. Akan kaget dan mungkin akan melampaui tangga yang seharusnya kalau kita langsung ke itu kan sudah tinggi lillahi ta'ala itu ya. Nah, minimal mengenalkan, misal kamu hidupnya harus benar, menghormati orang tua, mencintai sesama. Nah, itu kalau sudah berhasil ke lillah tadi, insya Allah mudah jalannya. Kalau di sini retak dan rusak, sepertinya susah itu. Iya, jadi harus mengikuti tangga pelan-pelan ya, Pak ya? Pelan-pelan, nanti ke yang sudah makom tinggi, insya Allah itu mudah. Seperti tidak mungkin tadi ya, mencintai Tuhan kalau tidak mampu mencintai sesama. Tidak mampu mencintai fakir miskin, istri sendiri, suami sendiri, anak sendiri, orang tua. Iya. Nggak mungkin. Baik, Pak. Misalnya begitulah contoh kecilnya. Itu contoh kecil tapi terimplementasi dari diri kita, dan jangan disalahartikan gitu ya, makna cintanya mencintai itu yang cinta bukan hak kita gitu misalnya. Itu cinta yang tinggi itu. Iya. Terima kasih, luar biasa pembahasannya, tapi kita sudah berada di batas waktu untuk kegiatan Ramadan Menyapa di sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Haji Jajang Aisyul Muzaki dan juga Bapak Dr. Izzuddin. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan, dan semoga ini memberikan hikmah serta pengetahuan baru, terutama bagi pemirsa dan juga saya sendiri gitu, karena baru tahu kalau sofa ini artinya bersih. Ya, jadi nanti harus rajin bersih-bersih juga gitu ya, supaya bisa mendekatkan diri dengan lebih maksimal. Baik pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam bersama kami di program Ramadan Menyapa. Jangan lupa besok akan ada tayangan program Ramadan Menyapa kembali di pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini memberikan manfaat dan juga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih disampaikan kepada kedua narasumber, kepada para pemirsa sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.